Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafiq. Saya mengajar pada mata pelajaran produktif TKJ di SMK Nurul Ummah Paninggaran. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Program studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Nurul Ummah Paninggaran. Berikut video praktek pembelajaran dari saya. Oke, silakan semuanya bisa duduk di tempat masing-masing ya. Nah, kemudian kalian tengok kanan kiri, jika ada sampah yang masih ada di sekitar kalian, silakan ambil kemudian buang ke tempat sampah. Oke, sudah? Ya, kalau tempat kita bersih, kita nanti belajarnya akan lebih bahagia untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan salah satu memimpin doa dulu. Siapa yang memimpin? Enggak ya? Atau David? Oke, silakan David. Para ditundukkan. Doa mulai. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Kok kayaknya lemes banget ini? Saya cek dulu ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Nurul Ummah? Luar biasa. Oke, saya akan melakukan presensi dulu. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Oh, masuk semua. Oke, saya cek dulu ya. Alif Ramadhani hadir? Hadir. Alifa? Hadir. April? Hadir. Tiara? Hadir. Febri? Hadir. Wisnu? Hadir. Yusuf? Oke. Oke, masih ingat nggak kira-kira untuk pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Oke, subnetting ya. Subnetting. Sekarang saya tanya ke kalian, jika IP 192.168.1.1 itu menggunakan subnet mask berapa? Ingat? 255.255.255.0. Oke, betul enggak? Betul? Betul, oke. Bagus sekali Enggar ya, berarti masih ingat. Kemudian saya tanya lagi, IP 193.10.10.1 itu kira-kira menurut kalian ya, kelas berapa, Tiara? Kelas C. Kelas C, betul nggak? Betul. Oke, betul ya. Pada pertemuan kali ini ya, saya akan menjelaskan pengalamatan jaringan. Nah, kenapa saya tanya tadi mengenai IP address, karena kita akan menggunakan itu ya dalam melakukan pengalamatan jaringan. Nah, kemudian tujuannya buat apa sih kita mempelajari tentang pengalamatan jaringan? Yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep pengalamatan IPv4 pada jaringan. Nah, ini nanti kalian setelah belajar ini diharapkan itu dapat mengetahui konsepnya seperti apa dalam melakukan pengalamatan jaringan IP versi 4. Yang kedua, yaitu dapat melakukan pengalamatan jaringan. Nah, setelah kalian tahu konsepnya, kalian bisa melakukan pengalamatan jaringan. Kalian bisa setting IP address pada perangkat komputer. Nah, setelah itu, yang ketiga tujuannya, setelah belajar ini, peserta didik dapat menguji atau mengevaluasi. Nah, setelah kalian melakukan pemasangan IP address, itu enggak selesai. Kalau dipasang pasti jadi kan belum tentu, gitu ya. Kita butuh yang namanya pengujian untuk mengetes, oh ini sudah connect atau belum, seperti itu. Kemudian buat apa sih? Nah, kalian mempelajari pengalamatan jaringan ini. Ya, kalian kan mikirnya seperti itu ya. Kalau belajar itu buat apa sih? Nah,
dengan kalian mempelajari pengalamatan jaringan ini. Kalian kan orang-orang TKJ nih, ya. Pengalamatan jaringan yang berhubungan dengan IP address itu adalah nyawanya orang-orang jaringan. Jadi orang jaringan yang tidak bisa melakukan pengalamatan jaringan, ya, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Karena semua perangkat jaringan yang akan kita gunakan, ya, itu harus melewati tahap pengalamatan jaringan, memasukkan IP address ke dalam perangkat itu agar bisa digunakan. Nah, itu penting. Nah, kira-kira seperti itu gambaran mengenai tujuan, ya, tujuan dari pengalamatan jaringan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Tidak ya. Kita lanjut ke materi. Di sini perhatikan slide, ya. Apa itu pengalamatan jaringan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Alamat, ya. Alamat. Bisa kalian baca di situ. Pengalamatan jaringan merupakan suatu metode pengalamatan IP yang bertujuan mengatur alamat suatu komputer yang terhubung dalam jaringan global maupun lokal. Nah, di sini, ya, yang namanya pengalamatan jaringan itu adalah suatu metode. Metode itu cara. Cara buat apa? Mengatur alamat suatu komputer. Nah, berarti kita memberikan alamat, ya. Cara memberikan alamat kepada siapa? Kepada komputer atau perangkat jaringan. Buat apa? Agar bisa terhubung antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Seperti itu. Itu adalah definisi dari pengalamatan jaringan. Kemudian, nah, tujuannya buat apa? Tujuannya, ya, memberikan identitas kepada siapa? Kepada perangkat yang akan melakukan komunikasi. Nah, kalian seperti contoh seperti ini, ya. Kalian membuat rumah baru. Kemudian perlu nggak dikasih alamat? Perlu. Perlunya buat apa kira-kira? Kasih. Ya. Semua orang tahu, Pak. Biar cari rumahnya. Nah, biar tidak bingung mencari rumahnya. Seperti itu. Misal ada kalian si Asin ini pesan paket, ya. Kalau rumahnya Asin tidak ada alamatnya, paketnya akan sampai atau tidak? Tidak. Ya, karena akan kebingungan lah. Ini mau dikirim kemana? Nah, dalam jaringan pun seperti itu. Ya, kalau tidak ada alamatnya, lah ini mau terhubung kemana? Seperti itu. Makanya dibutuhkan suatu alamat. Itu, ya, agar apa? Agar pakai data nanti atau apa namanya, jaringan itu bisa saling terhubung. Seperti itu. Ya, itu fungsinya. Nah, kemudian, nah, syaratnya. Syarat melakukan pengalamatan jaringan agar bisa terhubung. Nah, setelah kalian tahu tentang artinya, tujuannya, syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya apa saja yang harus kita perhatikan agar kita itu bisa melakukan pengalamatan jaringan dengan baik. Ya. Yang pertama, memiliki protokol yang sama. Nah, ini berarti untuk materi protokol itu sudah kalian pelajari di kelas 10. Nah, si Rizka, sekarang saya tanya kamu, ya, masih ingat tentang protokol? Yang kamu tahu protokol itu ada apa saja? Nah, V4 dan V6 itu yang kamu, sebenarnya ada banyak ya. Ada token ring, ada AppleTalk, tapi yang sering kita pakai itu adalah TCP
IP, terutama versi 4 dan versi 6. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari yaitu tentang IPv4. Seperti itu. Nah, syarat pertama itu memiliki protokol yang sama. Contoh seperti ini. Saya mempunyai 2 buah komputer yang terhubung jaringan, ya. Kemudian ya, saya kasih IP 192.168.1.1, yang satunya FA, 2B, 3C, 6D, 10. Nah, kira-kira bisa connect nggak? Helen, connect nggak menurut kamu? Ingat, syarat pertama, protokol yang sama. Itu sama nggak? Nah, enggak. Berarti connect nggak? Enggak. Karena lihat dulu syarat yang pertama. Berarti ini menggunakan protokol IPv4. Yang ini IPv6. Jadi connect nggak? Nah, seperti itu. Itu ya syarat yang pertama. Sudah paham? Sudah. Oh iya, untuk penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat atau pas? Pas. Oke, pas ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan protokol, yaitu harus memiliki protokol yang sama. Yang kedua, memiliki kelas yang sama. Kelas yang sama. Nah, kalian masih ingat mengenai kelas enggak? Tadi ya saya sudah tanyakan ke Tiara. IP itu termasuk kelas berapa ini? C. Nah, kelas C. Tuh, kelas C, betul sekali ya. Kemudian ketika saya memberikan IP seperti ini untuk komputer B, itu connect atau tidak? Tidak. Kenapa? Beda kelas. Kamu tahu ini kan kelas C ya, apa IP A. Yang B ini IP apa? Kelas berapa? B. Oh, kelas B. Ya. Berarti beda kelas atau kelasnya sama? Beda. Yang satu kelas C, yang satu kelas B. Kalau dilihat dari syarat, berarti tidak akan connect. Karena apa? Kelasnya berbeda. Sedangkan syarat jaringan terhubung yaitu kelasnya sama. Tuh. Next berikutnya, memiliki network ID yang sama. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai network ID dan host ID. Ya, Yusuf, network ID itu apa sih? Alamat jaringan. Tuh, ya, terus sekali Sob. Kalau apa namanya menjawab itu harus yakin gitu Sob ya, jangan lemes gitu. Aduh, sudah sarapan belum? Belum. Aduh, ya nanti setelah ini sarapan. Ya, oke, kembali ya. Memiliki network ID yang sama. Saya punya IP address 192.168.1. Yang dimaksud ini kelasnya berapa? Kelas C. Ya. Network ID dalam IP address tersebut itu berada di mana? Kamu kan harus kenal dulu network ID-nya. Kalau kelas C berada di oktet ke 1, 2, 3. Oke, ya, berada pada oktet 1, 2, dan 3. Berarti ada di mana ini? 192.168.1. Nah, ini juga sama ya. Kelas C. Nah,
ada di sini 1, 2, dan sama atau tidak? Sama ya? Berarti connect nggak kira-kira? Ya, karena network ID-nya itu sama. Nah, kalau ini saya ganti, bisa nggak? Nggak, kira-kira. Kenapa? Karena beda Pak. Apanya yang beda? Di oktet terakhir beda Pak. Oktet terakhir beda, betul ya. Di sini karena ini termasuk dalam network ID kalau kelas C. Jadi kalau ininya 2, sedangkan yang di A itu 1, nah berarti dia network ID-nya berbeda. Jadi tidak akan connect. Ya connect gimana? Kita ganti menjadi 1. Gitu. Ya, paham nggak sampai sini? Masih Pak. Bisa lanjut? Bisa. Atau mau pulang saja? Enggak ya, lanjut. Oke, lanjut. Yang keempat, memiliki host ID yang berbeda. Ingat, kalau untuk host ID itu harus berbeda. Nah, ngomong-ngomong host ID, dalam IP address host ID-nya itu berada di mana? Kalau ini kelas C terletak pada oktet terakhir, betul sekali sekali. Ya, di sini. Ini kalau dari contoh ini beda apa sama? Beda. Beda. Yang satu menggunakan angka 1, 2. Beda ya, 1 dan 2 ya. Berarti connect gak kira-kira? Connect. Itu konsepnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Apa sudah paham semua? Paham. Kalau sudah paham, nah saya tanya ke kamu, lihat kan, ya. Pada slide itu ada komputer A dan komputer B, ya. Kemudian yang satu mempunyai IP sekian, yang B mempunyai IP sekian. Kalian perhatikan. Kira-kira jawaban saya sederhana, connect atau tidak. Kemudian kenapa? Gitu kan? Itu yang paling kalian takuti pasti kan? Kenapanya gitu. Kalau sekedar jawab connect atau tidak sih, oh connect Pak, tidak Pak. Tapi ketika ditanya kenapa, itu yang bikin deg-degan biasa. Connect nggak? Tidak Pak. Tidak. Kenapa? Karena kelasnya berbeda Pak. Kelasnya berbeda. Karena kelasnya berbeda. Yang ini menggunakan kelas B. Kelas B 1, 2, 8 I. Nah, yang ini Kelas A. Kelas A. Ya, jadi menyalahi syarat yang nomor berapa ini? 2. Yang kedua. Tuh. Ya, betul sekali. Ya, ini ternyata kelasnya itu berbeda. Ini mana enggak? Yakin banget? Yakin ini? Yakin Bang? Kelasnya C. Sama-sama C. Sama. Network ID-nya sama enggak? Sama. Host ID-nya? Beda. Kok beda? Oh iya. Karena beda. Karena beda Pak. Iya. Peraturan Jadi memang harus berbeda. Beda. Jadi connect ya? Ya. Ternyata pengalamatan jaringan itu gampang ya. Sudah baru dijelaskan sebentar saja sudah bisa semua. Sudah tahu konsepnya. Nah, sekarang saya tanya ke kalian satu lagi. Jika saya memiliki komputer A dengan IP 1 dan komputer B memiliki kira-kira connect nggak? Enggak Pak. Dua komputer
IP-nya sama atau alamatnya sama. Boleh nggak kira-kira? Boleh Pak. Enggak, kenapa? Karena kalau sama nanti menimbulkan konflik Pak. Oke, konflik. Betul ya. Atau berebutan IP. Address. Oke, mungkin itu ya terkait dengan konsep pengalamatan jaringan IP versi 4. Nah, berikutnya kalian akan mempelajari tentang bagaimana caranya melakukan pengalamatan jaringan. Nah, untuk mempelajari itu saya minta kalian untuk berkelompok ya. Jadi kalian nanti akan mencari informasi sendiri ya. Kemudian akan melakukan kegiatan praktikum. Ya. Silakan berkelompok. Saya pilih leadernya ya. Nanti setiap leader akan mencari anggotanya 3 orang. Ya, jadi setiap leader nanti mempunyai anggota 3 orang. Yang pertama itu si David. Yang kedua Rizka. Yang ketiga si Naila. Ya, kemudian Enggar. Ya, silakan boleh berkelompok. Oke, kalau sudah berkelompok semua, ya, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini nanti yang akan kalian gunakan sebagai bahan praktik. Ya, silakan. Oke, sudah dapat semua belum? Sudah ya? Nah, silakan kalian bisa baca baik-baik. Kemudian dilihat dulu, akan saya sedikit memberikan penjelasan ya. Nah, di situ kalian bisa tuliskan nama kelompoknya, kelompok 1, kemudian anggotanya siapa saja. Nah, di sini ya, ini itu kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Yang harus kalian lakukan apa? Kalian itu membuat proyek seperti yang ada pada lembar tersebut. Nah, kalian membuat seperti ini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, gitu ya. Nah, kemudian kalian lakukan pengalamatan. Biar apa? Biar seluruh komputer yang ada di sini, yang ada di Cisco Packet Tracer yang kalian buat itu terkoneksi semua. Kemudian setelah itu kamu tuliskan ring IP dan subnet mask pada masing-masing gedung sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan pengalamatannya. Itu ya. Misal gedung A dan sekian, IP-nya sekian sampai sekian, subnet masknya sekian. Gedung B, IP sekian, subnet masknya sekian. Oke? Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Belum ya? Belum. Oke, selamat mengerjakan. Oh iya, ini kalau kalian masih bingung Pak, lah saya mempelajarinya bagaimana. Di sini saya sudah sediakan modul, ya. Kalian bisa scan, ya. Kalian bisa scan, kemudian kalian baca, atau kalian bisa tonton videonya. Oke, silakan mulai berdiskusi. Ya. Membagi. Jangan lupa dibagi untuk setiap tugas-tugasnya. Misal Naila nanti mengerjakan Cisco-nya, si Tiara mengerjakan tentang pengalamatannya, itu mengerjakan tentang laporan-laporannya. Seperti itu ya. Nah, oh iya, ini ya karena waktunya terbatas, kita harus selesai dalam waktu maksimal 30 menit ya. Ya, Pak. Nah, jadi kalian atur waktunya. Bagaimana caranya
agar bisa selesai dalam waktu maksimal 30 menit. Ini coba lihat. Dan caranya mau sampai berapa? Satu sampai Oke. Jadi lanjut. Nah, cara menghubungkannya bagaimana coba? Iya, betul. Terserah, betul. Terserah. Ya, yang penting bisa terpasang seperti itu. Ada yang mau ditanyakan ya? Sudah paham ya? Jangan lupa jangan hanya asik pada komputernya saja, tapi laporannya ya, biar nanti dalam waktu 30 menit itu kalian sudah menyelesaikan proyeknya, kemudian juga menyelesaikan catatannya. Jangan sampai proyeknya oke, tapi catatannya malah nggak jadi. Harus seimbang. Coba lakukan pengujian. Udah paling atau belum? Ya. Kalau ini bisa nggak? Alamatnya spasi sudah betul itu enggak gitu alamat komputer 2 berarti 2 ya. Nah, kalau muncul reply from TTL kayak gitu, connect ya? Yang lain sama ya? Nanti bisa dicek lagi. Ya. Untuk apa? Kamu mau apa dulu? Yang apa sih? Oh, ini mau yang ini apa yang ini? Oh, yang itu kamu ditulis langkah-langkah mengisikan IP address-nya, caranya bagaimana? Ya, yang ini pengujiannya bagaimana? Kalau ini IP-nya berapa? Itu langkah-langkahnya kamu mengisi IP address itu bagaimana? Klik apa dulu, klik apa, isikan apa. Gimana gitu aja. Jangan lupa hasil proyeknya yang sudah selesai, bagi yang sudah selesai ya, disimpan dengan nama sesuai dengan kelompoknya. Kamu berarti kelompok 5, 4, 3, 2, 1. Nih, kalau kalian presentasi, yang dipresentasikan yang pertama, kalian bisa menyebutkan rentang IP address. Ya, kemudian yang kedua, kalian tunjukkan IP address-nya. Ya, nanti yang itu kalian tunjukkan di sini. Satu komputer saja. Oh, bahwa ini sudah di setting IP address. Yang ketiga, kalian lakukan pengujian. Nah, nanti silahkan boleh maju ke depan
kalau kelompok 1 itu kayaknya sering banget ya kelompok 1. Sekarang saya balik. Jadi kelompok terakhir dulu. Kelompok terakhirnya kelompok 5. Silakan kamu maju ke depan. Bisa maju untuk presentasi. Ini sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Enggar Aprianto. Nama saya Muhammad Jimroyan. Nama saya Yusuf Hamdani. Nama saya Muhammad Asin Farisi. Di sini saya akan membacakan rank IP gedung A, yaitu dari kelas dari IP 192, 168, 1.1 sampai 192, 168, 1.6. Untuk subnet mas 255, 255, 255.0. Untuk gedung B, rank IP-nya 192, 168, 1.7 sampai 192, 168, 1.11. Subnet masnya 255, 255, 255.0. Kamu itu menguji dari komputer 1 menguji ke komputer terakhir berapa berarti? 11. Ke komputer 11 caranya gimana? Kalau muncul seperti itu, kira-kira connect nggak? Connect. Ada yang mau tanya? Saya. Oh ya, silakan. Kalau bisa diganti 100 connect atau enggak? Maksudnya seperti ini. Kalau IP 1.11 diganti menjadi 1.100 itu bisa Iya. connect nggak? Bisa. Bisa di itu? Nggak, maksudnya di ini apa namanya pengujiannya? Cuma itu kan. Dicoba saja. Coba. Bisa nggak? Kira-kira? Kamu kan ngasihnya kan dari 1 sampai 11 gitu ya. Terus itu diganti votingnya ke 1.100, kira-kira connect nggak? Enggak. Kenapa? Karena komputernya cuma berjumlah 11 Pak. Ah, iya. Komputer itu karena komputer yang dipasang hanya berjumlah 11 dan tidak ada alamat 1.100, makanya tidak bisa. Itu ya. Ya. Oke, sudah paham? Sudah. Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari si siapa? Febri, dan jawaban dari kelompok 5. Oke. Mungkin cukup ya. Silakan tutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita beri wabarakatuh. tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih untuk presentasinya kelompok 5. Oke, bisa dikumpulkan semua untuk yang KPD-nya ya, karena akan saya nilai. Oke, sudah semua ya? Sudah dikumpulkan. Sekarang saya tanya ke kalian. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa sih yang sudah kalian pelajari? Tentang apa? Tentang pengalamatan. Dan buat apa? Buat apa pengalamatan? Memberikan alamat atau identitas kepada siapa? Kepada Kepada perangkat. Oh, yang pertama. Ya. Tentang pengalamatan jaringan, tujuannya buat apa? Memberikan identitas kepada siapa? Kepada perangkat jaringan. Kemudian, nah hal-hal yang harus hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, protokolnya harus Sama. sama. Tuh.
Kelasnya harus Sama. network ID-nya, Sama. host ID-nya beda. Kemudian, nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian itu dalam memahami ya materi pada pagi hari ini, silahkan kalian bisa siapkan HP masing-masing. Kita akan melakukan penilaian. Ya, tapi penilaiannya nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan menggunakan kertas, ulangan gitu ya. Nggak, saya akan menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, silakan kamu buka sekarang nggak bisa HP-nya dulu, kemudian lakukan scan ya ke barcode ini. Bisa ya? Oke, sudah bisa kita mulai ya? Oke. Siapa yang belum? Sudah. Oke, udah ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Nah, sudah semua ya? Oke, kalau sudah, nah bisa kalian lihat di sini. Ya, yang jadi juara pertamanya siapa? Rizka. Kemudian ada Muhammad Farizal. Yang ketiga yaitu Tiara. Oke, selamat ya untuk kalian. Gimana untuk pembelajaran kali ini? Menyenangkan nggak? Oke, apa ya? Menyenangkan Bapak. Memahami nggak materi yang dipelajari? Ya. Memahami ya. Baik, mungkin seperti ini ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, nanti dilihat di sini ya pada evaluasi pengetahuan sudah mencapai 88%. Itu tandanya tingkat pemahaman kalian itu sudah lebih baik ya. Kemudian nanti rencananya bagi yang hari ini nilainya masih di bawah KKM ya, nanti akan saya lakukan kegiatan remedi. Remedinya nanti kalian akan mempelajari lagi tentang pengamatan jadi. Nah, kemudian bagi yang sudah mahir ini ya, dan nilainya sudah tinggi-tinggi, nanti akan saya lakukan pengayaan dengan nanti menerapkan pengamatan jaringan, tapi dengan subnetting. Nah, jadi gedung A dan gedung B itu bagaimana caranya agar sesama gedung itu bisa saling terhubung, tapi dengan gedung lain tidak bisa terhubung walaupun dia masih dalam satu segmen. Nah, nanti itu yang akan kalian lakukan. Seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita selesai pada pagi? Tidak? Kalau tidak, untuk pembelajaran berikutnya ya, ini rencananya kalian akan mempelajari tentang subnetting, tapi yang VSLM. Nah, apa itu VSLM? Nah, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan ya, agar di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Oke, mungkin cukup ya pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan kegiatan doa. Silakan salah satu untuk memimpin doa penutup. Pada ditunjukkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kalian meninggalkan lab ini, silakan komputer semua dimatikan ya. Dimatikan sudah. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.